Marilah kita lanjutkan materi kita ya, yaitu sistem informasi penggajian menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat laporan penggajian ya, seperti yang ada pada layar kaca ini ya. Kita kemarin sudah membuat laporan penggajian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat slip gaji ya, karena ketika di poin kedua ini laporan per gaji per karyawan, ketika diklik sepertinya kalau begini kan ini umumnya ya diberikan kepada karyawan ya dalam bentuk slip gaji umumnya, atau mungkin nanti konsepnya setelah jadi bisa saja nanti dikirim by email gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita coba buatkan ya di sini ya. Sini kita coba buatkan. Nah, laporan gaji karyawannya ini kita rubah ya. Saya akan copy satu file dulu ya. Di sini kan ada laporan gaji karyawan laporan. Nah, ini saya copy aja ya, Ctrl C Ctrl V. Saya akan jadikan namanya slip gaji. Slip gaji gitu ya. Nah, di dalam slip gaji ini ya, kita juga akan coba di sini buatkan reportnya ya. Kita klik di sini ya, create report widget ya. Di sini saya akan coba, lalu kita arahkan ke slip gaji yang tadi kita copy ya, slip gaji. Nah, ini slip gaji. Lalu kita akan buat apa saja yang akan kita masukkan ya, tentunya pastinya semua ya akan kita masukkan ya, gitu ya. Nah, di sini apakah jabatannya juga perlu? Kalau jabatan perlu ya berarti kita cancel dulu. Di sini jabatannya belum masuk ya. Nah, di sini kita masukkan dulu jabatannya, yaitu nama jabatan. Di sini bisa nggak, kita coba ya, kita geser, insert kolom, masukkan di sini adalah jabatan ya. Nah, di sini kita simpan ya. Nah, jadi di slip gaji ini kita sudah bisa melihat di sini ada jabatannya ya. Lalu kita buatkan sekarang reportnya ya, create report widget. Nah, ini tentunya kita pilih yang slip gaji tadi ya. Nah, slip gaji, lalu kita masukkan semua saja ya. Next. Nah, next lagi karena ini per orang ya. Next. Kita diurut berdasarkan bulan kali ya, baru berdasarkan nama ya. Next lagi. Nah, ini kita akan pakai yang justify aja ya, karena slip gaji ya. Buat ya landscape ya, satu orang. Kita next. Nah, baru di sini namanya tetap slip gaji. Nah, baru ini setelah jadi ya, ini bisa kita atur nih ya, kita rapihkan ya berdasarkan keinginan kita lah ya, gitu ya. Ini bisa dikasih logo atau apa gitu ya. Coba kita desain view ya. Ini nanti mengenai desain ini kan biasa mengenai selera ya. Jadi silahkan saja nanti Anda mau desain seperti apa ya, atau mungkin ini mau diperkecil menjadi setengah supaya bisa jadi dua gitu ya, atau dan sebagainya ya, apa-apa. Ini kita desain view ya. Mungkin ini judulnya ya, ini slip gaji ya, slip gaji karyawan. Ya, seperti ini. Terus mungkin ini hurufnya semua nih kita blok dulu deh. Blok dulu semua huruf, mungkin agak hitam ya, kayaknya agak-agak kusam di sini hurufnya. Kita pilih home, ini warna hurufnya yang hitam pekat. Jenis hurufnya misalkan saya ganti jadi Arial Nero ya. Sini nilainya mungkin 11 kali ya. Kita simpan, kita view. Nah, ini ya hasilnya. Nah, ini NIP-nya, bagiannya, jabatannya, gaji pokok ya di sini.
tunjangan dan lain sebagainya ya. Nah, ini slip gaji karyawan mungkin kecil, kita desain lagi ya, silakan ini untuk mendesain masing-masing lah ya, silahkan. Terus ini mungkin saya bikin 24 ya, ini masuk ya. Nah, seperti ini mungkin kalau mau dirapihkan ya namanya diperkecil ya, seperti ini juga mungkin naik ya ke atas ya. Mungkin periode ini kita bikin background ya agak sedikit, nah begitu ya, biar agak rapih gitu mungkin ya. Bagian juga sama ya, jabatan juga sama ya. Nah ini mungkin bisa diperkecil lagi ya. Terus ini jabatan juga naik ke atas ya, agak lebih hemat tempat ya. Nah ini mungkin ya. Nah lalu ini dimasukkan semua ke atas ya. Oke, berarti ini agak lebih kecil ya, lebih leluasa. Nah, ini mungkin ininya agak lebih kecil juga ininya ya. Mungkin ini kita bikin lebih tebal kali ya. Klik kanan properti, klik kanan properti, ini propertinya ya, formatnya mungkin kita bikin lebih tebal ya, mungkin 5 kali ya. Nah gitu. Terus ini solid bener ya. Oke, cukup. Ini naik lagi ya. Ini ada tanggal dan ini apa, halaman ya. Kita klik di sini, kita view. Nah ini ya, kurang lebih begini slip gaji karyawan ya. Kalau dirasa ini kurang ya, berarti mungkin kita kecilin lagi nih ya, biar agak apa, biar enggak terjepit hurufnya gitu ya. Nah mungkin ini agak sedikit menjorok ke sini ya gitu. Ini juga mungkin sama ya, ini juga mungkin sama, agak sedikit menjorok ya, agar tidak terlalu merasa putus kelihatannya ya. Mungkin ini sama ya semua ya. Nah seperti itu. Begitu juga ini mungkin kita bikin agak sedikit masuk ke dalam ya. Nah digeser aja sedikit. Nah begitu ya, kita simpan, kita view. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi Anda bisa melihat setiap orang ini. Nah mungkin gaji pokoknya kita tebelin ya, atau lebih besar mungkin ya, gaji bersihnya kita kasih tebal ya, terus lebih besar kali ya, 12 gitu ya. Simpan, view. Oh ya, seperti ini gaji bersih ya. Kelihatannya belum tebal ya. Nah, mungkin begitu. Nah ini kelihatan ya. Jadi setiap orang ini ya. Oke, ini slip gajinya kurang lebih begini ya. Jadi kalau kita lihat di sini slip gaji ya di report. Nah ini ya. Itu ya kurang lebih ya. Slip gaji. Desainnya begini ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita tampilkan desain view, lalu kita pilih di sini button ya, atau kita copy aja sini aja ya, button per orang di sini ya.
kita pilih miscellaneous report operation preview ya, arahkan ke slip gaji. Di sini kita klik ya button preview, tidak apa-apa ya, next, finish ya. Nah di sini nanti kita lihat hasilnya ya, view. Nah ini kita klik ya, ini gajinya ya, terlihat ya. Nah coba kita lihat di sana, di mana di slip gaji ya. Nah ini slip gaji ini kan masih kosong ya, sepertinya kita cek ya. Nah ini ada laporan ya, kodenya ya, jadi slip gaji ini ada ininya. Kita buang dulu di sini ya, kita simpan, terus kita view ya. Nah ini banyak ya, jadi satu lembar itu bisa 2 gaji ya, bisa 2 orang gitu ya. Nah di sini nama ya, terus bagian seperti ini ya kira-kira ya. Nah ini kan ketika kita klik ya di menu sini, secara otomatis ini kan keluar semua ya. Nah, bagaimana kita akan menampilkan hanya satu saja gitu ya, satu saja, hanya satu orang. Berarti kita buka di slip gaji sini ya, di sini kombonya kita cek dulu ya. Ini adalah combo, lihat di sini 19 ya. Oke, kita aktifkan combo 19 ya. Di sini di slip gaji kita arahkan ke kode sini ya. Kita build ya, klik kanan build, payroll, arahkan ke form, all form ya. Lalu arahkan ke laporan penggajian. Nah di sini ke halaman berapa tadi, 19 ya kalau tidak salah ya, 19 kombonya. Oke ya, kita simpan, kita tutup. Nah di sini baru kita tes ya. Sekarang kita pilih misalkan Aditya Putra, klik. Nah ini yang keluar hasil Aditya Putra ya. Jadi kira-kira begitu ya. Mengenai tampilannya seperti apa slip gajinya, biasanya ini menyesuaikan dengan format kebutuhan ya. Biasanya ini mangga saja, Anda tinggal didesain lah sedemikian rupa gitu ya, bentuknya seperti apa, bagaimana ya. Yang jelas bisa menggunakan report ya, lalu nanti di sini ditambahkan button ya untuk melihat per orang. Nah seperti ini, jadi yang tampil hanya orang-orang yang dipanggil saja. Nah biasa kalau sudah seperti ini kan bisa by email ke sini nih ya, email ya. Atau misalkan nanti bisa ke PDF gitu ya, dan lain sebagainya, nanti dibagikan ya, kira-kira seperti itu ya. Nah ini untuk slip gaji ya. Oke, mungkin penggajian ini saya rasa sudah sampai di akhir ya slip gaji. Nah tinggal coba kita lihat hasilnya ya. Kita tutup. Nah di sini kita coba transaksi ini kan baru ada berapa nih ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 7 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ya saya lihat ya di sini di transaksi penggajian ini ya. Ini ada 6 sampai Arif ya. Coba kita tambahkan lagi ya, Aulia di sini ya, baru sampai 21 Arif ya tadi ya. Sekarang Aulia ya, misalkan masih harus di bulan April ya, tanggal 1 ya, 1. Oke, coba kita lihat hasilnya di report ya, penggajian apakah ada di bulan April Aulia. Nah ada ya, Aulia secara otomatis sudah masuk ya sini ya. Cuman mungkin tunjangan dan potongannya belum ya. Coba kita cek di situ, tunjangan dan
ini ya. Ini misalkan kita coba buatkan lah ya, jangan laporannya kita buatkan dulu di sini potongan tunjangan di sini ya. Terus ya, bukan tunjangannya, nanti di sini di transaksinya sudah ya, prosesnya di sini ya. Misalkan Aulia tadi, Aulia itu ini 46, dia di tanggal 7 kali ya, tanggal 7 lembur ya, tanggal 7 bulan April lembur ya. Misalkan dapat 150.000. Oke, lalu misalkan dia ada potongan kasbon ya, misalkan ada koperasi 500.000 ya, kita simpan, lalu kita kembali ke laporan, kita lihat penggajian dari Aulia ya sendiri, Aulia Putri. Nah, ini gajinya ya. Oh, gajinya kenapa pasti ada yang belum ini ya, nolnya nih, ini gajinya juga ini belum keluar gaji. Oh, ini berarti ada masalah di tabel ya. Kita cek dulu semua tabel harus di default value nya itu ya. Ini default value oke. Terus di absensinya oke ya. Terus di di gaji ini terutama kita cek ya, gajinya sudah default value nya oke. Nah, ini kenapa tuh oke ya, gaji oke. Nah, terus tunjangan potongan default value nya oke. Terus karyawan harus default value sama dengan 0 ya untuk gaji pokok. Nah, ini 0 ya, ini 0 oke, nggak ada masalah ya, oke ya, kita tutup. Nah, sekarang kita cek coba gajinya apa yang membuat dia tidak keluar ya dari data gajinya. Apa Aulia di sini kenapa gaji dia nggak keluar? Total tunjangan ya, total tunjangan ya. Nah, ini kita lihat ya, kita telusur dulu memastikan bahwa gaji dia ini keluar ya, total tunjangannya yang dia tidak keluar ya, sehingga yang lain nggak keluar ya. Total tunjangan, nah ini ya, total tunjangan berarti di gaji ya. Total tunjangan ya. Nah, ini dari mulai tunjangan jabatan dia belum ada ya, tunjangan jabatan belum ada ya, berarti tunjangan jabatannya kita cek ya. Terus tunjangan jabatan ya, tunjangan jabatan ada di sini. Oh ya, ini nggak boleh 0 nih ya, ini nggak boleh 0 ini. Jadi datanya ini masih 0, yang tidak punya jabatan itu seharusnya 0 ya, 0 ya jadinya. Ini datanya ini karena waktu bikin datanya belum 0 ya, jadi dia secara otomatis 0 ngasih nilai. Beda ya antara 0 dengan 0. Tuh diperhatikan, kalau 0 berapapun dikalikan hasilnya jadi 0. Kalau 0 berapapun dikalikan hasilnya jadi 0. 0 itu kosong. Ini masih kosong nih datanya. Jadi tidak boleh ada data yang kosong ya. Kira-kira begitu.
Ini data lama ya, jadi mungkin waktu ngisi jabatan masih belum, default value nya belum 0 ya. Ini tidak boleh terjadi begini karena ini menyangkut masalah gaji nih ya, jadi harus pastikan semua data 0 ya, bukan 0. Oke, ini data isi semua ya. Ada yang lain sepertinya sudah semua ya. Oke, kita simpan ya. Nah, baru kita aktifkan lagi di menu home ya, home ya, home. Nah ini. Oke, kita lihat pasti ini sudah keluar ya. Siapa ini namanya? Aulia. Nah ini Aulia ya. Kita supaya agak sedikit yakin, kita tambahkan lagi satu ya setelah Aulia ya. Kita coba ya transaksinya. Transaksinya kita tambahkan setelah Aulia itu Ayu Nirmala ya. Kita masih masukkan di bulan April, kitanya gaji April ini ya. Oke, ininya sudah ya. Dia punya potongan enggak? Ini ada potongan nggak? Usah, ada 200.000 dia misal ya. Lalu apakah ada potongan tunjangan? Misalkan dia punya lembur ya, di tanggal 8 April lembur ya, dapat misalkan 250.000. Lalu ada potongan di sini koperasi ya, ya misalkan 500.000. Oke ya, absen cukup dia ya. Ya ini mangkir ya, mungkin satu juga Nirwana pernah izin ya, izin satu ya. Siapa ini? Ayu Nirwana izin ya, izin. Oke ya, sudah selesai ya. Kita lihat laporannya, simpan, lihat laporannya. Kita klik di sini Ayu Nirwana. Nah ini sudah ada ya gajinya ya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini per bulannya. Nah sudah ada ya Ayu Nirwana ya. Oke, mungkin program sistem informasi penggajian sampai di sini ya. Selebihnya nanti bisa kita bikin yang lainnya mengenai laporan dan sebagainya. Yang jelas semua sudah ada ya, sampai dari mulai awal sampai penggajian gitu ya. Oke, mungkin materi kita sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.